1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Ayo membaca. Kemenag Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga oleh Gentur Rahma Indriadi tanggal 7 Mei 2017. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo Dipayuda Adigraha Rabu 4 Februari 2015 bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo menyampaikan pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama tepat waktu dan tepat jumlah. Setiap WP, baik perorangan maupun instansi dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh dikarenakan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana, dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%.
Kepala Kemenag Banjarnegara Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenag dan didorong dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jateng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompimda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan. Angin. Sumber dari jateng.kemenag.go.id. Ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Di sana terdapat tabel tentang informasi yang didapat dari judul bacaan, kemudian informasi yang didapat setelah membaca teks, kesimpulan atau informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak sama. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Informasi yang didapat adalah saat membaca judul, Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Kemudian informasi setelah membaca teks, informasi yang saya dapat setelah membaca teks adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenag dan dorongan dari pihak-pihak. Kemudian judul dan isi teks sama saat hanya membaca judul dan setelah membaca teks. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ayo menulis. Apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut. Kemudian presentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru dan juga teman-temanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah, sebagai pelajar dan warga negara yang baik, saya melaksanakan tanggung jawab dengan belajar sepenuh hati agar berprestasi dan selalu menjaga hubungan baik agar hidup rukun dengan teman-teman di rumah maupun di sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak, kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan pula dampak dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Tulislah hasil diskusi pada kolom berikut. Maka alternatif hasil diskusi yang bisa kalian berikan adalah, tanggung jawab sebagai warga negara diantaranya mau berteman dengan semua orang sehingga dapat terjalin rasa kesatuan dan persatuan. Ayo berlatih. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah.
Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan reklame? Apa saja media reklame? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menuliskannya dalam kotak berikut. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah saya bisa membuat reklame. Saya akan memilih salah satu media reklame sebagai contoh poster. Lalu saya akan menyiapkan alat dan bahan. Saya akan menentukan rancangan membuat poster. Selanjutnya saya akan membuat poster. Saya ingat tentang pengertian reklame. Reklame adalah setiap kegiatan yang bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan maksud menarik perhatian dan keinginan tentang yang diinformasikan. Media reklame diantaranya reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut. Nah, di sana terdapat sebuah reklame tentang jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Gambar di atas menunjukkan contoh poster. Poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Bagaimanakah ciri-ciri poster menurutmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ciri-ciri poster yang pertama yaitu poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Yang kedua, tulisan pada poster hemat kata tapi padat makna. Yang ketiga, kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif atau mengajak. Yang keempat, poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Poster yang akan dibuat berikut berisi pesan supaya taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti gambar berikut. Pada gambar terdapat pensil warna, kuas, kertas, penghapus, pensil, cat air, kemudian air, dan tempat mencampur warna ya. Kemudian yang kedua, buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Yang ketiga, sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis, menguatkan spidol atau krayon. Yang keempat, tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Yang kelima, warnai gambar poster tersebut sehingga tampak menarik. Ayo berkreasi, buatlah poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilihlah salah satu tema berikut. Yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Buatlah pada selembar kertas lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu untuk dinilai. Tuliskan alat dan bahan yang akan kamu gunakan. Tuliskan juga gambar dan teks yang akan kamu tuangkan dalam poster. Tuliskan dalam kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah alat dan bahan yaitu kertas, pensil, penghapus, pensil warna, kuas, cat air, dan wadah cat. Kemudian gambar yang akan saya buat adalah tentang kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Teks yang akan saya tuangkan adalah lingkungan bersih, lingkungan sehat, masyarakat sejahtera. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran kali ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja yang harus diperbaiki. Subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan lebih informatif untuk kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.